Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, Aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hati-Mu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapa anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, karena Aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin sangat ingat dan sangat sering mendoakan doa ini. "Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, lebih suka mengerti daripada dimengerti, lebih suka mengasihi daripada dikasihi, sebab dengan memberi, aku menerima, dengan mengampuni, aku diampuni, dengan mati suci, aku dilahirkan ke dalam hidup yang kekal." Doa ini adalah doa Santo Fransiskus dari Assisi yang hidup dari tahun 1181 sampai tahun 1226, yang pestanya gereja rayakan setiap tanggal 4 Oktober. Doa Santo Fransiskus ini
sangat familiar di kalangan umat sampai dengan saat ini. Doa ini pertama-tama mengungkapkan kerinduan hati yang mendalam dari seorang Fransiskus yang ingin menjadi seorang duta damai bagi sesama, siapapun orang yang dia jumpai dalam hidup dan pelayanannya. Yang kedua, doa ini mengungkapkan bahwa dia mengerti Injil. Dia mengerti betul apa yang Yesus minta dalam Injil hari ini yang diperdengarkan kepada kita sekalian. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengutus 70 murid untuk pergi berdua-dua ke setiap kota dan tempat. Dalam perutusan itu Yesus tidak langsung memberi pesan, malahan Yesus lebih dahulu mengingatkan mereka bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, tegas Yesus, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sebelum berangkat, para murid diminta berdoa lebih dahulu. Isi doanya jelas, yakni agar Tuhan berkenan mengirimkan lebih banyak pekerja ke ladang itu. Doa semacam ini penting karena kesanggupan untuk bekerja di ladang Tuhan adalah karya Tuhan sendiri, seperti yang disadari oleh Rasul Paulus. Dia sanggup menjadi pelayan Tuhan karena kesanggupan itu dibangkitkan oleh Tuhan di dalam dirinya. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah, kata Rasul Paulus, 2 Korintus bab 3 ayat 5b. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus pun minta agar kita banyak berdoa bagi sebanyak mungkin orang terlibat dalam perutusan Yesus, yakni menjadi pembawa damai. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini, kata Yesus dalam pesan yang mesti dilakukan. Namun, bagaimana orang bisa memintanya kalau dia sendiri tidak punya hati untuk itu? Bagaimana orang berdoa minta agar Tuhan mengirim banyak orang menjadi pembawa damai kalau diri sendiri tidak punya hati akan pentingnya damai? Santo Fransiskus dari Assisi berdoa, Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai, karena dia sadar betul bahwa damai harus disampaikan lebih dahulu, supaya dalam hati yang damai orang dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam keseharian mereka. Mari dalam semangat Santo Fransiskus Assisi, kita menjadi pembawa damai. Melalui kesanggupan kita, pekerjaan Allah dinyatakan. Saudara-saudari yang terkasih, pernah ada seorang cendekiawan menumpang perahu di sebuah danau. Ia bertanya pada jurumudi perahu demikian, "Sobat, pernahkah Anda mempelajari matematika?" Tukang perahu itu menjawab, "Tidak." Cendekiawan itu berkata lagi, "Sayang sekali, berarti Anda telah kehilangan 1/4 dari kehidupan Anda." Tapi dia bertanya lagi, "Atau barangkali Anda pernah mempelajari ilmu filsafat?" Tukang perahu itu menjawab, "Itu juga tidak." Cendekiawan itu berkata, "2 kali sayang, berarti Anda telah kehilangan lagi 1/4 dari kehidupan Anda." Dia bertanya lagi, "Lantas bagaimana dengan sejarah?" Tukang perahu itu menjawab, "Juga tidak." Cendekiawan itu berkata, "Artinya 1/4 lagi kehidupan Anda hilang." Tiba-tiba angin bertiup kencang dan terjadi badai. Danau yang tadinya tenang menjadi bergelombang. Perahu yang ditumpangi mereka pun oleng. Cendekiawan itu menjadi pucat pasi dan ketakutan. Dengan tenang tukang perahu itu bertanya kepada si cendekiawan, "Apakah Anda pernah belajar berenang?" Cendekiawan itu menjawab, "Tidak." Tukang perahu itu berkata, "Sayang sekali, berarti
Anda bakalan kehilangan seluruh kehidupan Anda. Saudara-saudari yang terkasih, bersamaan dengan cerita singkat ini dan sesuai dengan doa Yesus dalam Injil tadi, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Ada beberapa pesan bijak yang bisa kita petik, yaitu yang pertama, dalam kebersamaan hidup tidak pernah boleh kita sombong. Tuhan mengatakan bahwa orang yang tinggi hati pasti akan direndahkan. Sebaliknya orang yang rendah hati akan ditinggikan. Yang kedua, setinggi apapun pendidikan, jabatan, dan status kita tidak mungkin menguasai semua ilmu, apalagi keterampilan. Yang ketiga, dalam kebersamaan hidup, kita tetap membutuhkan orang lain. Tidak peduli seberapa rendah pendidikan, jabatan, ataupun status orang itu. Jadi, janganlah kita berlaku seperti cendekiawan di dalam cerita tadi yang penuh dengan kesombongan, melainkan berusahalah selalu untuk menjadi pribadi yang rendah hati dalam hidup bersama. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menjanjikan hiburan dan perdamaian, dan setiap kali pula Kau yakinkan bahwa di samping-Mu kami aman. Utuslah kami membawa damai-Mu kepada siapapun, dan semoga mereka yang kami temui merasa dekat dengan kerajaan damai-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.